Mari kita lihat ada mobil baru menarik apa di Gias 2026 ini ya. Bisa dibeli. Yang bisa dibeli, yang terjangkau. Ada rombongan. Hah? Oh iya. Wih. For the brightest, iPower EV 27. Bisa begitu. Wow. This right side, right side. Ini nih target pertama. Ya lucu ya. Yuk. Hah? Bisa tukar gimana? Buset, tau-tau udah pengen minta tuker aja dia. Jadi ini Aira EV adalah REV dengan 4 pintu ya. Penasaran nih, belakangnya gimana ya? Coba pegang. Ini aku baru masuk. Oh ya kamu aja. Ayo kita lihat tes belakangnya. Penumpang belakangnya apakah lebih lega dibanding REV? Nggak terlalu lega juga ternyata ya. Jujur masih waktu masuk REV kayak, wih ternyata lega nih. Lah ini malah Lebih kecil. Apa karena bangkunya kali ya? coba kamu di depan. Bangkunya semundur apa? Itu tadi istri gue nih tingginya 150-an senti ya. Belakangnya udah hampir mentok ya tadi ya? Oh di depannya tuh. Oh depannya. Oh karena kursi depannya sampai mundur. Majuin lagi masih oke. Nah ini legroom depannya segini. Kalau ukuran orang standar lah ya. Iya. Mungil. Sekarang coba kita lihat belakangnya Beb. Yang paling bikin penasaran tuh legroom belakangnya. Oh iya. Lumayan ya, lega. Gantian. Kalau gua standar rata-rata orang Indonesia lah. 165. Wih. Si lumayan ya legroomnya. Kepalanya. Kepalanya Lumayan ya. ini kayaknya kalau di atas 180 sih jadi udang nih di sini. Iya. Cuma mobil buat antar jemput anak itu. Iya, ini mah khusus buat mama-mama yang jemput anak sih. Coba kalau legroom depannya. Aduh. Oke lah. Oke. Untuk orang rata-rata ya, posturnya rata-rata seperti gue ya masih acceptable lah. Mungkin kalau kalian yang udah tinggi besar pasti kesulitan ini. Terus kita lihat bagasinya nih guys. Udah pakai electric button. Gede. Wih, bagasinya lumayan ya. Oh, koper aku muat nih. Iya. Kalau REV kan setengahnya lah kurang lebih. Ini lumayan, satu koper kabin mah muat. Koper Sama makeup. satu tas gym juga muat lah gitu. Terus kenapa langsung mention koper makeup ya? Iya. Berikutnya ada Honda Super One. Ini mobil listrik compact juga tapi dari Jepang. Nah, kalau ini perpaduan eksteriornya itu retro sama sporty, guys. Kalian bisa lihat ya, itu lampunya bulat. Terus tarikan garis di kap mesinnya itu curvy, tapi di bodi-bodi sampingnya itu tarikan garisnya tuh tajam-tajam, guys. Tegas-tegas. Ini mobil kecil listrik yang lumayan ganteng. Kalau ininya elektrik apa manual. DC fast charging juga, guys, dia. 1 2. Ini sama ya ukurannya mini juga dan punya 4 pintu, tapi memang lebih panjang dibanding Aira EV, guys. Kaki-kakinya juga lebih proper ya. Dia pakai ring 15. Profil bannya 185/55. Udah ada smart keyless entry-nya di sini. Gagang pintunya mirip ini ya, jajaran Honda kayak line up Brio, BRV, gini semua nih modelnya. Interiornya cakep. Ngiler sih gue ini. Ada ambient lighting. Head unitnya model floating. Tombol-tombol AC masih ada tombol fisiknya semua. Ini tombol gearnya. Terus ada drive mode di sana. Joknya keren cuy. Perpaduan kulit sama suede Alcantara di sini. Terus ada fabric juga, kain fleece biru. Wah, emang beda sih ya kalau Jepang bikin mobil. Bagian belakang door trimnya full plastik. Ini ada door handle-nya, tapi ada door pocket sedikit sama ada tempat cup holder nih buat tempat air minum.
Jok belakangnya full suede Alcantara. Jadi depan sama belakang beda ya. Tampak sampingnya Honda Super One ini juga keker banget cuy. Jadi ibaratnya kayak kecil-kecil cabai rawit. Karena ini udah ada white body sama bannya itu model-model semi slick. Terus ringnya juga gede, velgnya ring 15. Jadi overall side looks-nya tuh keker cuy. Biar kecil tapi kecil-kecil cabai rawit ini. Belakangnya juga ganteng, gila ini mobil. Dari depan ganteng, dari belakang juga unik, lucu. Ada tulisan badge Honda-nya. Lampu belakangnya smoke gray, clear gitu ya. Kalau bagasinya elektrik nggak nih? Coba kita lihat. Oh nggak, belum. Bagasinya belum elektrik, tapi tombolnya udah elektrik. Nah, kapasitas ruang bagasinya juga cukup lega. Kurang lebih ya seukuran kayak Honda Brio lah ya. Mekanismenya juga ini jok belakang bisa di split 50-50. Ini sih yang ganteng, setirnya udah leather wrap, tapi palang 2 ya. Fiturnya udah lengkap, ada adaptive cruise control, ada boost mode-nya juga. Ini lane keeping assist juga ada ya. Coba kita lihat dalamnya guys. Power window-nya, auto up and down-nya baru yang sisi supir aja. Sisanya nggak ada auto up and down. Ini pelipatan. Kayak gini vibe duduk di Honda Super One. Gila, sporty banget ya. DNA-nya Honda tuh kalau bikin mobil tuh driving position-nya engaging banget guys. Terus kursinya ini, wah, sumpah. Kayak meluk banget. Masuknya mungkin semi bucket seat kali ya ini. Dan ini juga banyak banget fiturnya. Ada colokan USB-C. Terus ini juga banyak speedometernya, fiturnya. Jadi kalau diulik satu-satu kayaknya bakalan banyak banget. Tapi overall sih mobil ini 300 jutaan kayaknya bakal jadi salah satu pilihan yang cukup menarik nih. Kamu coba deh duduk di sisi supir. Nih. Ini gua aja yang awam mungkin dia akan langsung notice juga nih. Driving position-nya itu kan beda kan? Coba pegang. Kayak engaging banget. Ya kan? Feel-nya itu beda. Ngerasa nggak joknya meluk gitu? Tapi emang bawa Honda emang juga enak kan? Iya, Honda memang driving experience-nya sih mantep. Tuh pengaturan joknya dia ada sliding maju mundur, ini reclining sama head adjuster. Tapi semuanya masih manual. Ini juga boleh? Ya ini kalau ini gue juga mau. Ini mobil sih menarik banget loh, bener. Kalau punya budget 300 jutaan, dingin ya duitnya ya. Gua rasa ini bakalan Salah satu aku ini bungkus opsi ya? dah, iya. Perpaduan lucu, tapi sporty feel-nya dapet. Oh ini EV ya? EV lagi. Iya sih, pas di dalam nggak berasa kayak EV ya? Nah, kan? Mungkin juga. Driving position-nya tuh- Gimana ya, cuman. Tapi dari posisi duduk kita aja langsung nek gitu. Terus setirnya juga feelingnya kayak gimana Sporty gitu. ya, Beda dapet. gitu. Heeh. Emang beda guys. Gila, naksir sih gua. Kayaknya DNA sportinya Honda ada di mobil listrik tuh kayak gimana rasanya ya, penasaran banget nih. Kalau ini sih nggak usah diomongin deh. Mazda never fail model-modelnya. Mazda 6e Fastback. Gua anteng pol cuy, buset dah. Kalau di sini CX-5 yang facelift. Overall sih depannya mirip sama yang versi sebelumnya, cuman ada permainan beda di lampu depan aja. Tapi pengaruhnya besar banget ya. Kalau gue lihat tampilan depannya itu jadi sangar banget cuy. Mazda emang nggak pernah gagal sih. Warnanya, tarikan garis, model overallnya ganteng. Lucunya yang ini dia bukan sedan ya, melainkan fastback. Jadi buntut belakangnya tuh bagasinya kayak nungging gitu guys. Mirip-mirip Audi A7 Sportback. Ini tampilan belakangnya guys. Kita lihat interiornya yuk. Frameless. Gila interiornya. Buset, warnanya, bahannya, desainnya. Mewahnya nggak ada obat sih kalau Mazda. Ini suede Alcantara
Terus dia warnanya kayak warna konyak brown gitu ya. Ini kulit. Atasnya udah pasti soft touch. Speakernya dari Sony. Terus joknya juga dia kombinasi. Kalau yang di bagian dudukin ini suede Alcantara. Kalau yang samping-sampingnya bolsternya kulit. Dashboardnya juga soft touch semua. Apakah se-engaging eksteriornya? Wah, gokil sih ini. Baru kali ini berasa pengen punya mobil lagi. Ada urge-nya gitu. Setirnya full kulit, kombinasi dua warna, coklat sama hitam, flat bottom. Tapi sayangnya dia dua bilah doang nih, nggak three-spoke. Kalau three-spoke kan kesannya lebih sporty lagi ya. Layar head unitnya juga besar. Tuh, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Mazda emang nggak ada obat kalau interiornya. Nah, ini yang warna birunya guys. Kalau tadi yang kita lihat Soul Red-nya tuh warna merah. Ini CX-5 facelift yang warna biru. Mewah banget birunya. Desain belakangnya juga ganteng. CX-5 Kuro. Mirip-mirip CX-60 ya desain belakangnya. Kalau yang ini beda nih. Ini bukan jualan mobil nih guys. Tapi jualan experience. Sharing dari customer Finest Car Care ya. Yang punya Lexus baru. Lexus tuh jualan nggak cuma jualan produk. Tapi jualan experience sama eksklusivitas. Berapa kali tuh yang beli mobil Lexus, kan kalau parkir ada parkiran khusus, ya kan? Bener, ada Terus ada ya. berikutnya Lexus itu suka ngadain gathering kayak nobar atau mungkin ada launching apa di tempat golf itu di invite semua pemiliknya. Sama kalau servis juga di bengkel resminya tuh udah kayak lagi breakfast di hotel katanya. Oh iya, banyak makanan gitu. Iya. Boleh cobain. Ya, Beli dulu. belinya mau nyobain breakfast di Lexus, beli dulu. Tadi lewatin booth-nya aja wangi banget. Iya, nah itu dia. Tadi kita lewatin booth Lexus aja. Kayaknya mereka pakai aromaterapi yang memang mewah gitu ya. Wangi mahalnya tuh. Nggak cuma di mata doang, kayak hidung juga. Iya, kayak semua panca indera mungkin dia mau di ini ya, di apa ini. Lexus itu memang another level luxury sih. Manifesting ya. Kalau kamu suka yang mana tadi? Mana aja boleh lah, merem. Yang penting Lexus ya. Mau sambil merem juga apa-apa, mana aja boleh. Berikutnya kita lihat ini yuk, Chery Q. Ini juga salah satu mobil yang ditunggu-tunggu nih sama masyarakat. Entry level EV dari Chery. Ternyata eksteriornya itu cukup besar juga ya. Udah hampir mirip kayak crossover sih kalau gue bilang. Nggak kayak city car ya. Modelnya eksteriornya tuh siluetnya gagah keker gitu. Walaupun memang lampunya bulat-bulat juga, tapi auranya tuh keker. Bukan 360 lagi, udah 540 derajat HD kamera. Berarti sampai kolong juga ada kameranya nih guys. Oh ini masih setir kiri, nggak bisa dibuka. Sebelah sini ada yang udah dibuka nih, warna putih. Oh ini siluetnya keker karena udah ada sedikit modifikasi ya. Ini yang standaran dari dealer atau dari pabrik. Tapi tetap aja sih siluet sampingnya kelihatan lebih keker berisi gitu ya. Nggak kayak city car atau hatchback. Iya. Mungil-mungil. Nah, tadi tulisannya compact, tapi aku bilang kok Iya. compact nih. Keker gitu. Kita lihat dalamnya yuk. Ya dikunci juga. Oh nggak boleh dibuka guys. Berikutnya kita lihat lagi mobil listrik dari Jepang, e-Vitara. Grand Vitara yang dilistrikin. Ini harganya sekitar 700 jutaan lebih ya. Ini listrik juga. Kita lihat tuh dalamnya. Ya emang tapi kalau Jepang tuh beda ya. Awas. Jepang tuh beda ya tapi memang tarikan garisnya. Terus nggak tahu deh attention to detail di mata aku beda aja gitu. Iya nggak sih? Apa gua Tergantung tipenya aja apa? Gimana? untuk bahannya ini hard plastic, kombinasi warna hitam sama coklat. Power window-nya auto up and down semua sisi. Terus ada sentuhan piano black di sini. Ini door trimnya ada armrest fabric. Joknya campuran juga, ada bahan kulit perforated di sebelahnya. Tengahnya yang kita dudukin ini bahannya kain. Jadi adem. Kursi belakangnya, wow lega banget cuy. Ya iyalah dimensinya kan lumayan gede ya. Ini udah masuknya SUV. Kursi belakangnya sih legroomnya lega banget.
Untuk bahan joknya juga sama, campuran kulit sama fabric. Door trim sama, semua plastik. Sama ada permainan sentuhan piano black. Bagasinya apakah electric tailgate? Belum ya, si manual. Kapasitasnya lumayan luas. Kurang lebih 2 koper cabin size sih masuk deh. Ini ada tonal covernya. Untuk bagian supir, kita dikasih setir double spoke, flat bottom juga. Ini udah leather wrap. Wow, konsol tengahnya full piano black nih. Ini love or hate relationship ya. Karena dilihatnya mewah, tapi lambat laun nih bekas pemakaian pasti kelihatan banget nih, lecet-lecet halus. Gear levernya model putar, ada drive mode. Head unit nyambung jadi satu sama speedometer. Dan kalau mobil Jepang tuh selalu masih ada tombol fisiknya nih guys, buat pengaturan AC. Driving position, kalau opini gue sih ini driving positionnya relaxing ya. Jadi mungkin memang ditujuin buat kepala keluarga yang suka road trip. Pengaturan joknya full electric, sliding, recliningnya sama height adjuster ada. Kita dikasih ini juga, sunroof. Untuk practicality juga banyak. Ini ada wireless charger, 2 buah cup holder, ini ada console box, sama armrest dilapis kulit. Si Tante ada inceran baru lah gini kayaknya. Gini. Tarik aja. Buset, pintunya panjang juga ya, gue baru nyadar. Hah? Tangan lumin. Kayak mobil mainan. Kombinasi warna ivory white sama tamarin interiornya. Kalau ambil ini mah kayak sama aja kayak REV. Iya, soalnya belakangnya Terakhir kita lihat ini Ioniq 3. Ini yang N-Line. Dia desain eksteriornya itu mirip Ioniq 5. Tapi Ioniq 5 yang diet nih guys. Ibarat bahasa gymnya dia lagi cutting nih, bukan lagi bulking. Lucu juga ya, keren. Belakangnya tuh kayak shooting brake gitu modelnya. Tapi nggak boleh dilihat nih interiornya. Cuma boleh dari luar doang. Depan belakang masih ada DNA Ioniq 5 ya. Dia Ioniq 5 yang lagi program cutting kalau di gym. Nah, apa kita beli ini aja ya? boleh. Anti macet-macet Iya klub. bener. Ini mobil apa drone? Ini drone kayaknya. Nih, ntar turunnya pakai parasut. Boleh nggak ya dideketin? Wah, baru ngeliat nih ada Ioniq 9. Ibaratnya Palisade dikasih dinamo listrik. Sampingnya sih keker. Vibe-nya SUV Amerika banget. Ngotak gitu ya. Dalamnya oke, buset, ada kamera cuy. Oh, spionnya pakai kamera, berarti ini kayaknya bukan yang untuk dijual ya. Melainkan kayak mungkin prototype gitu ya. Setirnya full leather. Kursinya udah full elektrik, itu udah pasti lah ya. Ini pasti banyak banget nih electrical computerized. Oh iya. Terus yang lebih kerennya lagi, head unitnya curve. Nyambung sampai ke speedometer. Ini ada layar, bisa disentuh nggak ya? Nggak bisa, ini berarti cuma layar doang nih. Kamu notice ada yang beda? Nah, nggak ada spionnya kan? Dia pakai kamera. Jadi coba nih, lihat sebelah sini. Tuh, Buset. pakai layar dia, gila. Canggih bener. Tapi kayaknya ini bukan versi yang untuk dijual deh. Karena kan kayaknya regulasi di Indonesia tuh masih mengharuskan Pakai spion. pakai spion kaca, nggak boleh pakai spion digital. Bak depannya juga futuristik banget. Ini yang kotak-kotak ini kayaknya ke depannya bisa ada yang program kali ya, jadi bisa dibikin kayak nyalanya tuh mungkin sesuai dengan selera gitu ya, nyalanya satu-satu. Depannya ada front trunk juga, bagasi depan. Dan ciri khasnya Hyundai belakangan ini nih memang buntut belakangnya dia ngotak banget. Mirip kayak yang all new Santa Fe. Ini apa nih? Xpeng. Xpeng ya, Xpeng dan XP7.
Ganteng bos. Boleh lihat dalamnya nggak ya? Oh masih setir kiri. Berarti ini bukan yang buat dijual nih. Sekian jalan-jalan di Gias 2026-nya. Dan kalau kamu paling suka yang mana? Udah ketahuan nih. Si Aira ya. Langsung kepengen banget dia. Habis lucu. Jadi emang si Aira EV ini bener-bener one fits for all banget ya. 4 pintu, terus DC fast charging, mungil, compact. Jadi buat cewek pasti tertarik banget. By the way ini gue nggak di endorse ya, gue memang review jujur aja gitu. Malah ngiseng aja deh Iya. ya. Sama kalau ada budget lebih sih gue paling demen Mazda yang E6, yang 6e. Bukan si yang Honda tadi juga. Oh iya, kalau itu kan nggak perlu budget lebih, maksudnya masih 300 jutaan. Untuk orang biasa seperti kita masih memungkinkan lah gitu, masih terjangkau. Sekian dulu vlog Giasnya, semoga bisa membantu kalian yang lagi nimbang-nimbang mau bungkus mobil baru apa. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.